nyari Vespanya, kamu tahu dari mana? Dari koran Kedaulatan Rakyat. Yang mobil juga nggak sih Mas? Mobil juga. Iya, semua. HP Nokia ada juga. Benar Pak? Betul. Balap wis tahu, ekstriman wis tahu, di apa restorasi udah pernah, tapi menurutku klimaksnya original. Ada istilah gini, you can restore your scooter as many time you want, but original once. Kan itu, ada temanku baru beli Vespa gitu kan, baru seneng gitu kan. Pas dipakai, aduh mogok Vi, dorong capek gitu. Padahal apa? Kerannya nutup. Oh belum dibuka Bang? Iya. Isi tolol tuh. Iya kan? Seketika masalahku sirna, jiwa yang sakit sedikit tertawa. Masalah rumah nanti dulu ya. Redup kedua mataku, entah mengantuk, entah mengapa. Hari ini aku ingin bahagia bersama besi tua, menepi ke sana, menjauh dari segala problema. Sempurna adanya. Apa Bang? Kamu nyanyi lagu itu terus sih Pak? Nggak ada lagu lain kok? Adalah ini sebenarnya kenapa aku nyanyi ini, karena ini relate dengan keresahan hati dan juga aku yang seneng dengan besi-besi tua. Boleh. Besi tua apa coba? Besi tua macem-macem sih Pak sebenarnya Pak. Kalau dalam lagunya Fortendi ini tentang motor sih lebih. Motor ya? Iya. Oh kamu seneng Vespa toh? Apa siapa bisa Iya. seneng Vespa? Kan motor pasti Vespa Pak. Kamu bisa baca Kalau pikiranku besi tua. ya? Enggak juga sih. Enggak aku sih, baca, aku kan. emang sedikit seneng sama hal-hal yang unik dan lucu. Kayak Vespa, terus motor-motor lama gitu. Tapi aku nggak tahu nih, mau tanya-tanya tentang Vespa di siapa ya? Kita panggil yang paling paham Pak. Siapa? Lord of the Lord nih Pak. Siapa nih? Kayak pokoknya kok kalau tanya apapun Mbak Vespa Pak, dia pasti kacau lah pokoknya pengetahuannya. Siapa nih? Kira-kira sepunya siapa nih? Kita panggilin aja langsung ya kan, daripada banyak-banyak ya nggak sih? Mas Raffi, silakan. Mas Raffi. Selamat malam Bang Raffi. Nikola Saputra. Oh iya. Maaf, sedikit nggak pakai kacamata Ada berita ngeblur, apa Bang. Dian Sastro hari ini? Halo Mas Raffi, apa kabar Mas? Sehat Mas. Mas Tito. Saya Tito, selamat malam dan salam kenal. Salam kenal. Terima kasih banyak loh udah diajakin main ke Jogja. Saya yang terima kasih karena bentar lagi akan mengintegrasi Mas ini. Jadi gini Bang, dia ini kebetulan baru mau suka Vespa nih Bang. Mau suka atau udah suka Pak? Ya saya suka tapi nggak punya ilmu pengetahuan gimana nih Bang. Iya, makanya aku panggilin yang paham nih, kau ya kan. Jadi kamu mau tanya apa aja soal Dikit Vespa, lah. Belajar. gitu ya kan. Sama-sama Tapi- belajar kita. Dia ngawur loh bilangnya sepuh Bang. Padahal Oh iya ini, dong. ini Tuhannya Vespa loh ini. Wah bener, bener. Malah Lord. Oh. Jangan Lord dong. Jangan Lord dong. Tuhannya Vespa ya. Bener. Jadi kegiatan apa Mas Raffi sekarang? Sekarang paling ngurusin ini Mas, ada warung kopi kecil di Makassar. Oh iya. Terus kita juga ada barbershop. Nah, barbershop ini malah justru usaha kecil pertama saya. Ada barbershop. Terus itu dari tahun 2015. Oh cukup lama ya Bang. Makanya aku akhirnya kenal sama Mas Fadli. Oh Karena iya kami- iya. Tapi sebenarnya kenalnya karena Vespa duluan. Gara-gara Vespa ya? Gara-gara Vespa, terus wah ternyata sama-sama di barbershop gitu kan. Terus tahun 2019 kita coba bikin coffee shop di Makassar dan alhamdulillah responnya teman-teman di Makassar cukup bagus gitu kan. Terus
apalagi ya aku nyari Vespa ki butuh apa meneh gitu kan. Salah satunya merchandise. Wah, benar. Aku juga ada merchandise gitu. Tapi Oke. core-nya itu tentang Indonesia scooter culture. Oh, apa itu Bang? Jadi gini, ya semua yang berhubungan dengan Vespa lah gitu. Gitu, semua yang berhubungan dengan Vespa karena memang aku dari tahun berapa ya? Dari 2002 gitu, dari SMP. Bukan udah lama berarti Bang main Iya, Vespa ya? suka sih sebenarnya gitu. Oke, Padahal oke. sebenarnya dari family itu tidak ada yang satupun naik Vespa. Oh, terus dapat itu dari siapa Bang? Dapat Dulu ada temen lah gitu naik Vespa di kampung gitu kan. Di desa ada temen yang naik Vespa, terus wah menarik ini Vespa gitu. Vespa itu kan beda mas. Iya. Iya kan Vespa ya, itu kalau benar. contoh nih misalnya kayak Emang agak unik sih. ada kendaraan, ada Mio, ada Beat, ada apa yang dari jauh nih gitu Iya, kan. benar. Yang paling punya karakter itu Vespa mas, menurutku. Saya juga setuju kok Mas. Iya kan? Karena dari penampilan udah begitu aja ya. Dan gini, yang paling penting gini, ketika orang punya Vespa, ketika orang suka Vespa, menurutku orang itu punya karakter. Karakter itu kan pembeda ya gitu. Iya benar. Karakter itu kayak itu loh Fadli yang banyak tatonya. Iya, yang ini tapi naik banyak tatonya. Vespa gitu ya. Itu loh Fadli Iya, yang brewok. Iya, benar. Itu kan karakter. Benar. Nah Vespa itu karakternya itu sekuat itu gitu. Makanya banyak orang-orang yang punya memori dengan Vespa. Makanya salah satu tagline besar saya adalah ada Vespa, ada cerita. Kenapa bisa gitu Bang? Karena coba kamu ngobrol lah misalnya sama random orang gitu, Mas punya cerita dengan Vespa enggak? Kebanyakan orang itu punya. Kalau misalnya belum punya, aku juga punya tagline, semua akan Vespa pada waktunya. Semua akan Vespa pada waktunya Semua akan guys. Vespa. Gitu. Jadi makanya itu bikin Vespa mahal guys ya. Saya juga akan Vespa kalau ada dana. Soalnya katanya Vespa tuh mahal Bang. Sekarang Mas. Iya itu kenapa Bang? Kenapa ya? Karena ya hukum ekonomi lah Mas ya. Oh iya, Demand-nya benar, tinggi. benar. Supply Vespa klasik kan udah nggak produksi. benar. Udah discontinue kan. Nah sementara kalau kenapanya dulu tuh saya ada beberapa kegelisahan yang pengen saya angkat gitu ketika saya memutuskan mendedikasikan diri di scene Vespa. Gitu ada beberapa kegelisahan gitu. Salah satunya adalah dulu tahun 2000-an Vespa heritage-nya Indonesia itu sangat banyak yang diekspor ke luar negeri. Iya. Nah, aku riset tuh. Ternyata karena faktor ekonomi. Dalam artian, misalnya kamu punya Vespa, Mas. Kamu jual ke luar negeri mahal kan? Benar. Sedangkan dijual di Indonesia murah. Berarti orang lebih memilih buat Dijual ke luar negeri. benar. Cuman aku sebagai pecinta Vespa tidak punya hak sama sekali untuk menegur kamu. Iya benar. Vespamu kok, ya kan? Ada tagline Vespa juga, Vespa is freedom. Oke. Vespamu sekarepmu, Iya benar. Vespa aing kumaha aing. Iya. Gitu kan. Bebas ya ini. Memang sebebas itu, gitu. Jadi, nah aku analisa tuh, terus saat itu SMP, SMA aku naik Vespa ya orang-orang lain malu Mas naik Vespa. Pada saat itu tapi. Pada saat itu, gitu. Nah, 2002 itu Bang ya? belum. Belum. Oh. Sekitar aku paham itu sekitar 2010 lah gitu. Oh, iya. 2010-an gitu. Terus di saat itu belum ada, aku nyari referensi tentang Vespa. Nggak ada di Instagram kayak sekarang, Mas. Iya, dulu benar. kayak Dulu masih terbatas lah banget. informasi. Sangat terbatas. Nyari referensi mau belajar Vespa itu di YouTube nggak ada, di Instagram nggak ada, gitu-gitu. Jadi aku akhirnya kenapa nggak aku sendiri aja yang menjadi seseorang di Vespa. Pionir gitu ya Bang. Iya sebenarnya tujuannya gini. Ya mau mengubah mindsetnya teman-teman gitu, meskipun nggak gampang, tapi aku harus nyoba gitu loh, kayak gitu. Jadi dengan
sekarang misalnya ada, mungkin teman-teman juga tahu, ada Vespa Extreme. Oh, Ya, tahu. ya kan? Vespa ini, Sampah. sampah. Nah, Yang banyak botolnya biasa itu bang. Iya. Banyak botol Yang bentuknya itu. kotak-kotak gitu ya, Bang? ya, Kotak, kayak ada- kos-kosan. Bawa rumah. Iya. Bawa Bawa rumah rumah kemana-mana. kemana-mana. Bener. Nah, Tapi itu- memang segitunya bang ya Vespa Iya, itu. itu ada genre Vespa yang seperti itu ya. Oh iya. Nah, cuman saya tidak punya hak untuk menegur mereka, Mas. Kenapa Mas? Iya dong, maksudnya ya. Karena itu Vespa is Vespa freedom. freedom itu. Tapi maksudku kenapa sebenarnya harus ditegur nggak sih? Apa enggak? Enggak, karena apa? Karena mereka punya standar kebenaran masing-masing, Mas. Itu salah satu bentuk ekspresi mereka, ya Keren kan? juga ya bos ya. Iya, gitu. Nah, Gitu pak. hal yang saya lakukan, analisaku pada waktu itu, satu-satunya cara untuk merubah mindset mereka adalah saya memperlihatkan cara mainku. Oh benar. Gitu cara mainku. Dengan apa? Medianya apa? Medianya adalah ya sosial media, misalnya kayak Instagram, YouTube dan sebagainya. Makanya akhirnya aku membuat kayak sebenarnya kalau teman-teman pernah lihat kontenku tuh sebenarnya ada sisi edukasinya. Iya. Ada sisi informasinya kayak gitu-gitu. Jadi kontenku tuh sebisa mungkin ada 3 unsur besar gitu supaya orang mau nonton gitu. Yang pertama informatif, yang kedua edukatif, dan yang ketiga entertainment. Gitu. Jadi ketika konten itu ada 3 unsur itu menurutku dibutuhkan. Karena pada saat itu aku jadi anak Vespa baru, tidak ada referensi, sehingga aku membuat referensi itu. Oh iya. Dengan cara misalnya kayak contoh, Cara standar pun. Aku belajar video Mas Raffi tuh. Cara standar Vespa juga. Iya, ada tekniknya. Sesimpel itu. sesimpel itu, Mas. Iya. Aku ajarin gitu. Tunggu dulu. Kalian nih dari tadi ada tamu nggak nih? Maaf Bang, lupa Bang. Tawarin minum. Wah. Lagi asik menimba ilmu. Kalau iya nih, Iya, ini bener. kita ada kopi wangi kopi nih. Nah ini ada teh leci. Weh, terima Teh leci kasih. nih, Dwi nih biasa suka Yoi, nih. Bang. Leci Kalau Mas kali, Raffi Bun, udah aku. pasti kopi dong. Kopi. Iya dong. Kan punya kopi juga. Iya, Nanti nanti- SS kopi ya. SS Yoi. Coffee. Nanti kita ceritakan tentang itu boleh ya Bang? Boleh Ya, dong. kita tanya nanti SS Coffee. Makasih Bang Minum Fadli. dulu. Makasih ya, Jang. Biar makin asik Iya, ngobrolnya. Foundernya Monggo. malah nganter kopi. Bang, kita minum dulu ya. Monggo. Boleh. Monggo. Silakan. Terima kasih loh, Mas. Terima Fadli. kasih Bang Fadli. Gitu biar seru ya. Wanginya sampai demangan aja. Tapi Gitu. awal mula tuh emang di Vespa dulu atau bisnis dulu Mas Raffi? Vespa. Vespa dulu ya? Vespa. Jadi gini. Ya kenapa akhirnya saya jatuh cinta sama Vespa tuh gini. Dulu 2002 waktu SMP aku kan suka Vespa. Cuman aku mau minta dibeliin Vespa sama bapak ibuku tuh mereka nggak punya uang. Jadi pada waktu itu harganya masih 2 juta gitu-gitu. 2 juta kurs tahun 2002 ya tapi. Kayak gitu 2002 lah gitu. Terus aku minta sama kakekku, Mas. Ya cucu kesayangan kan. Akhirnya dibelikan sama kakekku. Terus nyari Vespanya, kamu tahu dari mana? Dari koran Kedaulatan Rakyat. Oh, Iklan Ada ya? iklan baris. Iya benar. oh tahu. Iya. Yang mobil juga nggak sih Mas? Mobil juga. Iya, semua. HP Nokia ada juga. Benar Pak? Betul. Gue tahu lah. nggak mungkin Aku nggak dulu tahu. pernah nyari anu yo, berang-berang gitu juga ada, Bro. Iya benar. Ketawa Mas. Ini lucu loh. Berang-berang. Nah itu jadi aku nyari dari iklan baris itu. Vespa pertamaku aku beli di Jogja. Waktu itu aku jemput sama bapakku. Vespa Super. Super. Wah, ini aku nggak tahu. Super. Vespa tahu aku. Super, terus stangnya itu udah stang VBB, kepala bulat gitu kan. Vespa Super katanya. Udah, aku bawa pulang ke Wonosobo,
Vespa itu bermasalah, beberapa bulan kemudian Vespa itu bermasalah, terus saya bawa ke bengkel, dan di bengkel itu malah baru ketahuan, ternyata ini bukan Vespa Super, tapi Vespa Bajaj Super. Oh, bedanya apa itu, Bang? Bajaj itu keluaran India gak sih Bang? Betul. Iya nggak sih? Iya, keluar Aku India. tahu Pak. Aku nggak tahu Sepele apa-apa gue. ya. Makanya kita mendatangkan beliau nih. Iya, Ya, biar kayak nggak gitu. salah aja sih sebenarnya kan. Ya, terus kita tadi lanjut Bang. Saya yang penasaran ini Vespa Super ya? Bajaj Super. Bajaj Super itu apa sih Oh Bang? itu Vespa pertamamu Bang ya? Vespa pertamaku dulu. Oh iya. Bedanya sama yang Super sama yang Bajaj Super apa Bang? Ah, jadi gini, dulu itu Vespa pertamaku katanya super, cuman kan karena knowledge kita belum tahu kan, rupanya pas saya bawa ke bengkel itu Bang kopi lu kayak. aman. Pas aku bawa ke bengkel, itu temen di bengkel ngasih tahu, wah Vi ini bukan Vespa, ini Bajaj. Yo, Oke, jadi Vespa pertama aja ketipu aku, gitu. Jadi aku sampai bikin statement gini, kamu belum sah menjadi anak Vespa kalau belum pernah ngerasa ketipu. Oh gitu Bang. Iya. Misal contoh beli spare part katanya orisinil ya kan. bener. Udah dikirim, loh kok ini gitu. Pas dibawa pernah nggak? Bener. Sama ini Bang. Katanya PNP tuh. Ndak pas sih Bang. Pas dibawa ke Mas Tosan, wah iki ora orisinil iki gitu. Dan kalau nggak original pasti nggak presisi. Iya itu. Ndak pas. Nggak pas gitu. Nah itu Vespa pertama gitu. Jadi ternyata Bajaj, tapi ya udahlah gitu, waktu itu SMP kan. Ya aku mulai touring pendek ke Banjar. Dulu kan di Wonosobo aku. Ya, oh asli sana Mas. Aslinya Wonosobo. Oh, nice. Cuman udah pindah ke Makassar, udah jadi orang Makassar lah. Udah Oh, 18 oke, tahun oke. di Makassar. Soalnya aku tahu kamu Makassar sih Bang sebelumnya. Aslinya Wonosobo malah. Kamu sama yang lebih tua kok kamu Anda. Gitu. Terus ya buatku itu pembelajaran lah gitu, dan yang paling berkesan itu karena Vespa itu dibelikan sama almarhum kakekku, dan uangnya itu beliau ya uang yang cuman dia punya itu dikasih ke saya untuk beli Vespa. Wih, kesayangan Uang itu sekali. hasil almarhum kakek itu Simbah itu punya kebun, terus ditanemin pohon, semua pohonnya ditebas, uangnya tuh dikasih saya buat beli Vespa. Cucu tersayang. Respect. Cucu kesayangan ini. Respect buat Debat, kakek pamit. Mas Rafi ya toh. Cucu kesayangan. Selamatkan ternyata. bumi, tebang pohon, beli Vespa. Dulu nebang pohon beli Vespa. Saking kiri nih mas, di sini. Tapi punya kebun loh, masuk kiri. Iya. Di kampung kan. Tapi sebelumnya kita sebenarnya itu orang desa tuh lebih kaya loh. Tanah-tanahnya lebih Iya luas. benar, gitu. benar. Iya sih, benar. Ya simpelnya gitulah. Jadi terus akhirnya 2006 lulus kuliah, pindah ke Makassar karena kebetulan om saya dapat istri orang Makassar. Kuliah dulu. Di Makassar. Oh, kuliah di Makassar. Ya? Mulai kuliah di Makassar. Oke. Jurusan apa Bang? HI. Ngerti nggak? Hubungan Hukum intim. Islam. Hubungan internasional. Hubungan Paham, istimewa. Ya, hubungan internasional gitu kan. Terus udah pindah di Makassar, 3 tahun kemudian malah om saya pindah ke Batam, dan saya sampai hari ini sebatang kara di Makassar. Oke. Gitu. Struggle di sana. memang Struggle dari di muda, Bang. sana. Nah, Mantap. kuliah sampai selesai sekitar tahun 2010 itu saya baru benar-benar belajar Vespa. Tahun 2010 karena saya dapat referensi waktu itu ada namanya buku Teknika. Teknika itu buku tentang Vespa lah ya gitu kan. Itu menjelaskan banyak di sana. Itu dan Ini kayak tabloid majalah gitu atau oh bukan, dia Atau- kayak apa ya? keluaran dealer gitu, Bang? Bukan, kayak literasi lah ya, literasi tentang Vespa dari tahun sekian sampai sekian, itu buku seri 1, seri 2, Vespa dari tahun sekian sampai sekian gitu. Dan di situ aku baru tahu, oh ternyata jenis Vespa itu sangat banyak. Oke. Nah di situ baru tahu referensi segala macam, dan di saat yang sama itu banyak Vespa kita yang diekspor. Nah cuman tidak ada sosok waktu itu yang berani untuk
mendedikasikan diri. Sebenarnya Mas, orang yang lebih tahu tentang Vespa daripada saya itu sangat banyak, sangat banyak. Aku akuin itu. Cuman mungkin nggak di-share ya Mas ya? Cuman Ya, tidak mungkin- punya keberanian untuk nge-share gitu Ya, kan, benar. untuk tampil di kamera, untuk bikin konten gitu-gitu. Dan akhirnya aku bikin konten karena menurutku satu-satunya cara ternyata saat itu untuk mengedukasi teman-teman di Indonesia mengenai skuter, mengenai Vespa, untuk memperbanyak referensi tentang Vespa itu adalah dengan sosial media, dengan konten. Betul. Makanya akhirnya sekitar 2011 aku punya kesadaran untuk itu, tapi saat itu aku bukan siapa-siapa Mas. Aku Iya. anak Vespa tok rembolan gitu loh. Aku pernah ekstrim, Vespa aku tak cat hitam, ceper, stangnya panjang, itu aku udah pernah gitu. Nah, terus udah gitu, aku dari referensi buku itu, dari literasi, aku cari tahu, oh ternyata Vespa yang paling langka, holy grail-nya, klimaksnya itu salah satunya adalah Vespa SS. Oh, SS yang itu- punya itu ya? Ya. Itu yang kayak gimana Bang? Aduh juga dijelasin. Aduh. Eh, Bisa fotonya bisa nggak nih? Ya, Dikasih di sini nih. bentuk Vespanya, pindah situ Vespa. Boleh. Ya kan? jadi bentuk Vespanya seperti ini nih. Nah, itulah pokoknya paham lah kalian. Diedit ya? Nanti kan tinggal dimasukin. Iya. Ya, kayak gini Mas. Itu Jadi tugasnya. Vespa itu bentuknya sangat kecil, diameter lebarnya itu cuma 55 cm. Itu Vespanya jenisnya small frame. Oh. Small frame. Dan itu Vespa zaman dulunya Vespa balap gitu kan, dan Oke, itu oke. diproduksi di seluruh dunia itu hanya 5.308 unit kalau nggak salah. Itu worldwide gitu ya? Bang? Worldwide. 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 Kayak Kenapa gitu. tuh, Bang? Kenapa? Karena apa tuh? Ya, kenapa Nah. tuh kayak gitu? Karena cuma diproduksi sedikit ya. Itu karena sebenarnya Vespa SS itu very very bad sales. Oh, iya. Nggak laku ya dulu Nggak ya? laku sebenarnya, produk gagal sebenarnya gitu. Kalau untuk di market ya, market dunia gitu. Cuman memang di tahun 65, Vespa ini diproduksi tahun 65 sampai 71. Tahun 65 karena Vespa ini mau ikut balap, dia kan memang sport seriesnya Vespa small frame ya. Ah ya. Ngomongin soal small frame, jadi Vespa itu menurut bentuk ada 3. Oh, Wide frame, white frame, ya. Catat. wide frame, large frame, Large frame. sama small frame. Small frame. Wide frame itu rata-rata tahun 50-an. Vespa Wide tahun itu artinya 50-an. lebar bukan? Lebar. Makanya yang pantatnya lebar tuh. Oke. Wide frame. Kalau large frame, Super, Sprint, PX, itu large frame. Excel tuh termasuk. Excel large frame. Dia tahu banyak guys. Aku tahu dong. Kan. Terus yang small frame itu ada PTS, spesial, Primavera. Biasanya cc-nya kecil. 125 ke bawah, ada 125, ada 100, ada 90, ada 50 cc. Itu yang small frame. Oh 50 ada Bang? 50 cc ada. Dan ini masing-masing ada holy grail-nya. Apa itu Holy Grail Bang? Holy grail itu yang paling dicari lah, yang puncaknya lah gitu. Oh yang kayak langka gitu ya? Yang Paling paling atas. langkanya. Paling atas. Nah, kalau small frame, holy grail-nya itu SS, Vespa SS. Pokoknya kalau mentok main small frame tuh SS lah ya. SS gitu. Kalau large frame itu GS 150 GS 160 large frame. Kalau wide frame itu salah satunya itu GS 150. Jadi Grand Sport dia. Oke. Dan 3 seri yang saya bilang ini memang sport series di masanya. Iya. Bener. Sebenarnya bedanya sport sama nggak apa sih Mas kalau Vespa tuh? Biasanya akselerasinya lebih tinggi, terus endurance-nya lebih bagus, kecepatan sih yang pasti, speed-nya lebih tinggi. Sampai dibuat balapan segala tuh ya? Ya, kayak gitu. Nah kayak gitulah. Jadi akhirnya saya banyak mempelajari. Terus pada saat itu aku bukan siapa-siapa Mas, tapi aku pengen bikin konten tentang Vespa, bikin edukasi tentang Vespa, pengen memperlihatkan ke dunia bahwa aku tuh begini loh cara mainnya. Aku kan sempat dikira gila Mas, touring keliling Indonesia pakai Vespa gitu-gitu kan.
Itu tahun 2010 aku keliling Jawa Bali pakai Vespa sendiri. Ya orang anggap gila aja gitu. Itu touring pertama mas? Iya pertama terjauh lah ya. Langsung ke Jawa Bali? Iya keliling Jawa Bali aku dari Makassar. Gokil. Sendiri itu. Sendiri, Bang? Sendiri. Pakai Nara ya lagi. Bukan. Aku belum punya Vespa. Itu Vespa apa tuh, Bang? VBB. VBB ya? Oh tak kira yang baja itu bang, enggak? Bukan. Oh itu udah Itu udah dijual sama bapakku waktu itu. Pas aku pindah ke Makassar, akhirnya dijual gitu. touring tuh. Nah kayak gitu. Jadi, tahun 2010 aku touring. Sebenarnya touring itu kan aku menikmati ya karena banyak yang kita lihat. Iya benar. Indonesia ini kan sangat indah sekali mas. Bener banget cuy. Gitu. Nah, aku menikmati itu. Sehingga kalau zaman dulu itu ya dokumentasinya memang foto tok mas. Iya. Foto kan gitu kan. Nah aku mikirnya aku pengen bikin, bahkan aku pernah punya mimpi pengen bikin program TV, let's say kayak Jejak Petualang, ya kan. Tapi menuju ke spot wisatanya itu Vespaan. Oh iya paham. Nah, gitu. Belum ada ya bang ya? Apa udah ada? Belum ada. Belum Iya ada. sih. Cuman ketemunya adalah akhirnya di YouTube. Oh ya. Karena kalau di TV itu kan paling program paling sejam dipotong iklan bla bla Yeah. bla segala macam gitu kan. Tapi kalau di YouTube kan kita bisa ngomong bebas. benar. Bisa ngomong anjing, bisa ngomong Pansit. Apalagi di bisa ngomong pantit. Nah, gitu. apalagi di YouTube kalah emang. Mana tahu Trans 7 habis ini jejak rak Vespa. Rezeki. Amin. Bang kalau dapat program kita diajak ya, Bang. Iya, Bang. Aku megangin busi enggak apa-apa. Kan seru gitu. Karakter lah Vespa itu berkarakter gitu. Nah, ngomongin soal karakter kan juga kenapa akhirnya milih Vespa? Karakter pertama orang anak Vespa itu ya kenapa milih Vespa? Itu adalah karakter pertama. Oke. Nek ra gelem susah Honda Beat wae Mas. Wah, itu aku banget, Bang. Irit, ramogoan. Iya enggak? Terus kalau bocor Mio, ya Pokoknya kan isi itu- bensin hidup, Bang. Iya, Lah udah lah. ibaratnya gitu kan. Gitu. Kok kamu milih Vespa mogoan gini. Harus siap ribet berarti. Ya harus lihat ribet gitu. Analisaku adalah supaya suaraku didengar. Hal pertama yang saya lakukan adalah saya cari unit yang menarik. Dan unit yang menarik itu salah satu yang aku kejar adalah SS atau GS. Kebetulan tahun 2012 aku dipertemukan sama Vespa SS. Gitu, Vespa SS yang biru. Oh, Zarka. 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 namanya. kok dia tahu? Iya tahu dong. Gitu. Nah, jadi Vespa itu terus ya udah akhirnya aku aktif berkonten itu sekitar 2015 lah bersamaan dengan aku bikin barbershop gitu kan. Oh. Tapi memang tujuan kontenku adalah edukasi Mas. Kayak contoh misalnya nih, aku membedakan ini Vespa Super, ini Vespa Sprint. Bedanya tuh adalah ini. Oh, berarti aku harus nonton itu ya, Bang ya? Terus Vespa ini Vespa GL. Vespa GL itu ciri-cirinya seperti ini. Bahkan ada temen yang, oh iya ya, ternyata Vespa aku ini berharga. Ternyata Vespa aku ini langka. Dari konten edukasi itu. Cuman punya tapi dia nggak tahu ya asal usulnya. Kayak gitu. Nah jadi akhirnya terus kayak konten touring gitu segala macam. Wih, touring ke Sumba, ke Medan, ke 0 km Sabang. Ternyata menyenangkan ya gitu. Orang lihat dari kontenku ya. Gitu. Iya. Ternyata menyenangkan ya. Akhirnya mereka nyari Vespa juga. Akhirnya demand-nya tinggi. Dengan demand-nya tinggi, Vespa jadi mahal otomatis. Berarti kita salahkan abang ini. Iya, nggak apa-apa. Saya memang mengakui salah satu aktor yang yang Ya. jadi mahal itu, Bang. yang membuat Vespa mahal, tapi itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan Bener. aset Bener banget. Vespa heritage kita di Indonesia. Karena kalau murah nggak dihargai, Bang. Nggak dihargai Iya, dan pasti. dijual lagi ke luar negeri, Bener. Mas. Gitu. Jadi sekarang lebih prestis gitu ya, Mas ya? Iya. Karena aku pernah dengar berita gitu, Bang. Jadi
yang di Itali pun dia nyarinya di Indo bang. Betul. Gitu loh. Saking di sana tuh udah nggak ada gitu loh. Saking jarang di sana dengan gokil kondisi emang yang Indonesia, baik iya. segala macam gitu-gitu. Oh sampai gitu ya? Iya, Tapi begitu pak. Kayak gitu. Orang Itali loh. Nah itulah makanya akhirnya aku memutuskan untuk serius mendedikasikan diri di scene Vespa, berkonten, edukasi segala macam. Terus aku juga mulai usaha itu juga jual Vespa dulu. Oh dulu jual jual Vespa. beli juga Bang, ya? Bukan jual beli aku. Jadi? Waktu itu aku mau buka barbershop, tapi aku kan nggak punya uang mas. Oh kamu jual-jualin Vespamu gitu? Beberapa Vespa aku jual. beberapa Vespa. Salah satunya Vespa SS warna putihku dulu aku jual tahun 2015. Oke. Aku jual Vespa LX tahun 2015 juga aku jual Vespa itu sama Darling. Jadi 3 Vespa ini aku jual untuk modal usaha bikin barbershop. Oh mantap. Kenapa namanya SS Barbershop? Nama barbershopku itu karena yang aku korbankan ini adalah sesuatu yang aku sayang lah gitu. Si SS itu tadi Si bang? SS itu. Ada Vespa ada cerita bang. Bener. Nah, SS itu aku jual dan aku abadikan menjadi sebuah nama di usaha-usahaku. Sesayang itu ya sama. Gokil. Gitu. Tepuk tangan dong guys. Ya gitulah gitu. Jadi akhirnya konten segala macam dan ya alhamdulillahnya kayak macam sama Mas Ari Lesmana, sama Mas Farid Stevi gitu-gitu kayak sama Fadli segala macam gitu-gitu. Aku kenalnya malah justru bukan di dunia mereka nih. Aku kenal Mas Ari dari Vespa malahan. Oh iya aku kan? awalnya nggak tahu Ki Ari Lesmana ki sopo gitu. Jadi malah kenalnya malah deketnya dari Vespa. Bukan karena dia vokalis. Seorang rockstar. Rockstar. Gitu. Bukan dari Vespa malahan. Oke. Gitu. Ya kira-kira kayak gitu dan akhirnya bikin personal brandingnya tentang Vespa, tapi ada edukasinya, ada informasinya, terus ada touringnya, eventnya segala macam. Makanya mas sampai hari ini aku berpikir bahwa karena core kontenku ini adalah Indonesia Scooter Culture, ya. Indonesia Scooter Culture dan aku tidak pernah akan kehabisan konten, mas. Nah, ini yang saya mau tanya bang. Ya. Konten pertama yang dibuat apa dan di Ah sosmed iya apa? tuh benar. Iya kan? Mungkin penasaran. Dan konten yang meledak bang. Konten pertama sama konten yang Oh meledak. oke. Ya kan? Nah, ini Di sosmed menarik. apa gitu loh bang? Di Instagram konten pertamaku dulu aku cuman presenting lah, memperkenalkan diri saya Ravespa. Saya akan adalah pokoknya presenting, terus aku mau membuat konten tentang Vespa, mempelajari Vespa, karena tujuanku berkonten itu bukan karena saya banyak tahu, Oke. tapi karena saya mau belajar. Dan Iya, mau nge-share ke orang-orang juga bang. Betul. Siapa Itu yang tahu penting. ya. Iya benar. Siapa tahu audiensnya ada yang lebih tahu Iya, ngasih tahu dan gitu ngasih ya. tahu kan bisa jadi konten Bukan- juga tuh. Bukan siapa tahu, memang banyak. Oh, iya, Oh memang benar. banyak. Banyak orang yang jauh lebih pintar daripada saya, tapi ya mereka tidak punya keberanian untuk Iya. nge-share. Iya benar-benar. Jadi Saya bikin konten bukan karena saya banyak tahu, tapi saya pengen banyak tahu. benar. Nice banget ini pelajaran berharga untuk Ya kalian kan kaum itu muda. poin lah kayak gitu menurutku. Bener-bener. Kayak gitu. Jadi akhirnya tahun 2012 saya dipertemukan dengan si SS biru itu, saya kasih nama Zarka. Zarka itu bahasa Arab artinya biru. Boy. Gitu dan Berat. dan itu orang bahkan banyak yang tahu Vespanya dulu daripada Itu termasuk pemiliknya. aku bang. Iya. Sumpah, aku tahu Vespa itu dulu baru aku tahu Kola. Iya. Karena dia sering banget tuh muncul tuh di Nah, explore. kalau gitu. kasaranku gini mas, saya dan juga usaha-usaha saya ini nebeng eksistensinya Vespa. Oke. Aku menggunakan itu. Jadi gini, kebanyakan orang yang sudah membentuk personal branding di Vespa, rata-rata akhirnya jualan Vespa. Oke. Iya. Kalau aku nggak mau, gitu. Aku nggak mau jualan Vespa. Akhirnya malah lari ke barber itu dulu bang. Nah, jadi yang bisnisku itu bukan jualan Vespa, tapi variabelnya. Aku mempelajari variabelnya.
supaya Maksudnya? soft. Jadi gini, anak Vespa itu butuh tempat nongkrong, Mas. Aku punya coffee shop, monggo silakan. Oh, benar sekali. Aku punya Mengumpulkan- hub, ya kan. Anak Vespa butuh gaya, kaos sing ngono gambare Vespa. Aku punya jualan. Bikin clothing gitu kan. Jadi nggak hard selling gitu loh, Mas. Oh iya Ah, benar. benar. Gitu. Masuk. Ya kan. Aku misalnya apa namanya anak Vespa butuh tampan Potonglah rambut. di SS Oh. Barbershop. SS Barbershop. Ini Masuk. masuk. Variabel kan, Mas. Jangan lupa Masuknya mulus diedit, gitu. Bang. Lebih halus. Gitu. Bang, habis ini kita bikin apa nih, Bang? Karena kalau misalkan pakaian sudah keren tapi rambut masih belum tertata, itu nggak bakal keren. Iya, benar. Begitu juga Yes. sebaliknya, Betul. rambut sudah keren tapi style tidak tertata, iya. itu tidak akan menjadi Betul. sempurna. Itu tadi ketika semuanya menjadi satu rambut, kesatuan ya. menjadi satu kesatuan, naik Vespa keren. Merch-nya Kan Vespa. Benar. Itu tadi quotes dari Tengku Fadli. Iya, karena Iya dong. jujur Bang, aku Vespa tuh buat fashionnya oke sih kalau Oh menurutku iya. ya. Iya, benar-benar. Fashion banget Vespa. Iya. Kayak Sekarang kuno gitu perhatiin ya. deh. Iya. Fast and Furious aja kan ada Vespanya. Ada beberapa scene yang dia Iya, Bang. Iya, Bang. Iyo. Lihat. Kita nggak abis sadar ini. Enggak sadar kami. Kayak kita harus nonton ulang. Ada. Ada. Jadi maksud saya properti zaman dulu film Lupus. Ya. Vespa. Iya, benar. Itu aku tahu tuh. Iya kan? Karena karakternya kuat dia. Iya, benar. Iya, benar. Dan memang dari dulu itu Vespa itu sangat open dengan ya banyaklah Vespa dipakai menjadi properti. Dan itu salah satu cara mereka untuk marketing. Benar. Bahkan kalau teman-teman dengar pernah nonton film kartun animasi judulnya Luka, terus untuk mendapatkan itu dia harus berjuang, banyaklah perjuangan yang harus dilewati segala macam gitu. Terus di situ ada statement bahwa Vespa adalah salah satu penemuan terhebat. Nah, itu. Iya, benar. Salah satu penemuan terhebat umat manusia. Iya, benar. Itu kata. Iya, benar. Nah, aku melihatnya dari sisi mana, Mas? Ini film kartun, film animasi, Disney itu kan, Bang? Disney. Iya. Disney dan Piaggio waktu itu. Iya. Dinikmati sama anak-anak kan tentunya. Dari anak-anak saja sudah terbrainwash itu. Ngerti nggak? Jadi salah satu hal yang aku pelajari dari Vespa tuh, mereka itu branding marketingnya itu soft banget. Soft banget. Sangat soft gitu, tapi masif. Makanya dari tahun 51 pun Vespa itu Yang sempat bangkrut ya, dia sampai kerja sama dengan film kan. enggak, jadi gitu ya? tahun 51 itu ada Vespa, ada film namanya Romance Holiday. Itu salah satu properti intinya itu Vespa. Jadi Vespa itu sponsorin film, terus juga kalau tadi kaitannya sama bajai, brand Piaggio ini sangat open dengan apa ya, kayak kerjasama gitulah kasarnya gitu. Untuk jadi kalau ada negara yang mau bikin Vespa di negaranya masing-masing itu bisa kita kasih lisensi. Oke. Contoh misalnya di Inggris itu lisensi Piaggio itu ada namanya Douglas. Oh, never know. Oh. Douglas itu Inggris. Iya, tahu pernah. Di Jerman ada Augsburg namanya. Itu Vespa juga Piaggio. Terus di mana lagi, Spanyol ada namanya Moto Vespa. Moto Vespa. Oke. Di Amerika ada namanya Allstate. Itu semua lisensi Vespa tuh. Termasuk bajai tadi, Bang. Termasuk bajai. Berarti itu bukan Betul. palsu kan? Bukan palsu. Oh, Termasuk bajai. Cuman perjanjiannya itu beda-beda nih. Gitu, maksudnya perjanjian kerjasamanya itu beda-beda. Termasuk dan motor. Oh, dan motor itu Indonesia. Iya. Dan motor itu Indonesia. Jadi aku mikir, ya kan akhirnya kita belajar gitu ya. Kita punya brand sendiri gitu. Ya kalau kita mau besar ya kita harus kolaborasi seperti itu gitu. Iya, benar-benar. Dan aku tuh sampai koleksi brosur-brosur Vespa zaman dulu, koran-koran Vespa zaman dulu gitu-gitu. Ada yang paling menarik itu iklan Vespa itu dibikin tahun 90-an. Di situ tuh tertulis
20 tahun lagi kendaraan lain sudah menjadi besi tua, Vespa masih berlari segesit kuda. Dan itu terbukti ya Bang ya? Itu dibikin tahun 90-an Mas. Hari ini terbukti. Terbukti. Teman-teman lihat aja di jalanan, kendaraan tahun 70 aja yang masih beredar Oppo coba. Iya sih, jarang sih Bang. Iya kan? Gitu itu. Jadi sepede itu Vespa gitu. Ada iklan Vespa juga, naik Vespa, bla bla bla, naik Vespa, naik derajat. Waduh. Ada Sampai iklan, segitunya ya? iya, Gokil, sepede gokil. itu Iya, gitu. iya. Dan terus ada juga iklan Vespa yang membeli Vespa adalah investasi di tahun 2000-an. Itu padahal iklan itu dibikin tahun 70-an. Dan itu terjadi gitu. Terjadi hari ini. Itu tuh kayak doa gitu menurutku. Iya benar-benar. Benar-benar. Di iklan-iklan lama itu. Makanya aku banyak belajar di situ gitu loh. Gitu. Itu ya sangat menarik lah gitu. Iya benar. Ya kayak gitu. Sepuh. Enggak, ya mempelajari. Dan rupanya kalau tadi kamu sempat bilang Vespa lagi simple toh Mas, ya kan? Iya. Nah, kenapa Vespa sampai se-long last ini? Salah satunya adalah karena sistem yang ada di mesin Vespa itu sangat simple. Oke. Kok bisa gitu Bang? Karena gini, karena Vespa itu dibikin pasca Perang Dunia Kedua tahun 45 pecah, terus ekonomi global krisis tahun 46, pabrik Piaggio yang tadinya pabrik lokomotif dan pabrik pesawat Iya, itu benar. banting setir karena krisis kan. Jadi si Enrico Piaggio itu nyuruh seorang desainer kendaraan untuk bikin kendaraan yang bisa dinaikin 2 orang. Kasarnya gini, budget gue cuma segini, harus jadi. Oh iya benar. Iya kan? Si desainer kan ya mikir putar otak Mas. Jadi Mumet tuh dia tuh. Desainernya juga desainer pesawat gak sih tadinya? iya tadinya desainer pesawat juga. Iya. Bekasnya Piaggio berarti. Ascanio Sopo lali aku. Itulah pokoknya nanti. Nah, sehingga makanya kalau diperhatikan Mas, spare part Vespa dibandingkan spare part motor lain itu sangat sedikit. Body aja deh satu. Bodinya Vespa kan cuma monokok aja. Iya besi. Terus sama apa samping tuh tepung namanya. Tepung. Nah. Stang, spakbor udah gitu doang ya. Iya sih. Kalau sekarang motor bebek, Wah banyak banget tuh. rangka, Iya. pijakan, Masih dibaut-baut lagi. baut-baut segala macam gitu kan. Iya Itu kan sih. ribet. Nah, Vespa itu sesimpel itu. Dibuat atas keterbatasan, Mas. Sehingga saking simpelnya, jadi blok, piston, terus gear set, Langsung nyambung ke roda tuh bang. kruk as, gear set, langsung nyambung ke roda. Itu kan sangat simpel. Iya. Oh berarti nggak ada kayak rantai gitu Bang? Nggak Ada ono. wah. Nggak ada rantainya. Nah, saking simpelnya, makanya banyak orang yang bisa mempelajari Vespa. Iya. Saking banyaknya orang yang bisa mempelajari Vespa, banyak orang yang bisa benerin Vespa. Makanya long last sampai hari ini. Gitu. Saking simpelnya. Roots-nya sebenarnya sama kayak VW. VW saat itu tahun sekian pasca Perang Dunia Kedua, Hitler ngomong sama Ferdinand Porsche, si foundernya Ferdinand Porsche, foundernya Porsche, dia ngomong sama Ferdinand Porsche untuk, bro, lu bikin mobil yang bisa buat 4 orang, tapi duit gue cuma segini, budgetnya pokoknya cuma Oh sekian. kasusnya sama berarti ya Bang? ya? Kasusnya sama, roots-nya sama mas, Iya. roots-nya sama, makanya Suka gitu ya orang dulu ya. Orang sekarang juga gitu. Budget segini minta desain bagus. kalau terbatas kan kekuatan kita biasanya pol mas. Benar. Iya benar. Iya kan gitu. Nah, jadi waktu itu Ferdinand Porsche yang baru bikin Porsche itu akhirnya muter otak juga untuk bikin VW
kendaraan rakyat kan, VW itu Volkswagen itu kan kendaraan rakyat. Itu bikin, kalau diperhatikan VW itu tidak ada radiatornya Mas. Sehingga pendinginnya pakai apa coba? Angin. Semua mobil kan ada radiatornya. Iya, iya. Nah, VW itu nggak ada radiator, nggak ada radiatornya, makanya pakai angin, benar. Gitu. Jadi sistemnya juga sesederhana itu. Saking sederhananya, makanya sampai hari ini kita masih bisa nikmatin. Malah justru sederhana bisa Lah iya toh, Benar. motor Kebanyak- Inggrisan Mas, motor Inggrisan itu kan 4 tak, ribet segala macam, ada tangkinya, wah permesinannya sangat ribet, makanya nggak sampai selongless sekarang kalau secara kuantiti gitu ya, Iya, iya. kayak gitu itu roots, makanya kan kayak aku akhirnya juga belajar, misalnya kita bikin brand gitu kan, anjing ini Piaggio bikin brand segede ini, ya emang karena udah dari tahun berapa mereka memulai gitu Mas. Pertanyaannya kemudian kita udah mulai belum? Iya, iya. Ya kan kita udah mulai bikin sesuatu belum gitu? Ini orang Indonesia atau kita itu kita Bang? Hah? Ya PR-mu juga lah gitu. Kamu pertanyaannya adalah ketika misalnya Raffi mati hari ini, Raffi akan diceritakan, wah ini Cah Vespa banget. Oh iya sih. Iya Bakat kan? deh. Iya, udah. Branding ya. Ini Personal kita branding long term nih gitu kan. Kalau seorang Raffi udah meninggal, oh Raffi kan diseke gue barbershop. Dia tuh punya apa Vespa banget lah pokoknya. Legacy ya Bang ya? Legacy. Terkenal dan dikenal itu kan beda. Iya benar-benar. Nah, legacy lah gitu. Kalau Dan terkenal, kamu mau teriak-teriak di depan situ. Di lampu merah ya? Tapi kalau dikenal kan beda. Benar. Dikenal sebagai apa nih? Iya. Iya betul. nah itu juga Legacy. maksudnya ini juga PR gitu. Tidak harus tidak harus dijawab hari ini gitu. Iya sih. Ketika kamu meninggal suatu saat nanti, kamu akan dibicarakan orang-orang banyak. Itu seperti apa sih? Nah, jawaban itu ternyata adalah menjadi tujuan hidup ternyata buat aku. Ya nggak? Misalnya aku pertanyaan yang tadi aku jawab, oh nek Raffi mati, aku pengen dikenal sebagai yo mantan presiden. Berarti kan aku politik lah main. Iya benar-benar. Iya kan? Iya. Tapi Kayak gitu loh. itu memang udah ditentukan pengen dikenang sebagai ini Bang. Ya akhirnya aku mempelajari itu Mas. Aku punya obituari. Apa itu Bang? Obituari Nggak itu bisa bahasa yaitu Inggris. tulisan ini aku salah satunya halo Mas Farid, salah satu mentorku. Masku gitu Masku. kan. Momen itu ya menjawab pertanyaan itu, ketika kamu meninggal suatu saat nanti, kamu akan dikenang orang, akan dibicarakan orang, itu sebagai apa sih? Gitu. Iya sih. Caranya itu dulu aku menulis tentang seperti biografinya Raffi lah. Namanya Raffi Indra Trima Hardika, lahir di sini tanggal sekian. Raffi meninggal di usia sekian. Jadi seolah-olah aku adalah orang yang paling dekat dengan Raffi, yang tahu banget tentang Raffi. Iya. Kayak autobiografi gitu ya Bang. Tapi ditulis sendiri. Tapi ditulis sendiri. Oh, pas aku baca, oh ternyata aku tuh pengen jadi ini toh. Sehingga ini nih ternyata tujuan hidup kita. Sehingga setiap harinya kita berperilaku itu kita akan menuju ke arah ini, Mas. Oh iya. Salah satu proses ini cara buat belajar mengenal diri sendiri. Iya benar. Iya, ya kira-kira seperti itu. Kalau aku ya Jadi nggak hilang arah gitu ya suatu hari. sharing, karena kan Mas sangat banyak lah, apalagi anak-anak muda gitu. Lo mau jadi apa sih gitu? Ya lihat aja nanti. Gitu. Lihat. Gue banget tuh. Dilihat doang tuh dikerjain enggak emang ya? Ya kayak gitu. Namanya kan sharing, nggak apa-apa kan Mas ya? Ya kayak gitu. Aku salah satu pembelajaranku itu gitu. Tapi aku mau nanya nih, Bang Raffi. Kamu suka motor lain juga sih atau spesifik Vespa tok? Nah itu juga pengen Ah, tanya. maksudnya salah aku lihat. Enggak juga. Lambretta aku suka. Terus kayak motor-motor
Sebenarnya sih tidak, aku nggak terlalu membedakan gitu. Tapi yang pasti kalau aku suka originalitas. Oh iya iya iya. Nah, originalitas ini juga menarik. Gimana tuh? Origila. Origila ini adalah sebuah komunitas dulu yang juga sangat mengajarkan mindsetku mas dulu mas. Ada namanya komunitas namanya Origila, mereka di Vespa. Itu seluruh Indonesia lah atau? Dulu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, oke. Terus ya komunitas gitulah. Terus Original ada juga, Original ada juga. Itu setelah Origila. Perintisnya tuh Origila. Perintisnya Baru banyak sebar itu ya. pada waktu itu gini. Pada waktu itu 2011 itu klub atau komunitas Vespa itu rata-rata namanya itu kayak misalnya MSC, Mataram Scooter Club, Oke. Makassar Scooter Club, apa Scooter Club gitu-gitu. Nama daerah gitu ya bang? Atau misalnya komunitas kampus gitu kan, UGM Vespa misalnya. Iya. Terus 2011 tiba-tiba ada sebuah komunitas yang didirikan sama Om Jackson namanya. Halo Om Jackson. Beliau orang Jakarta tapi sekarang tinggal di Bali. Itu orang pinter, cerdas banget. Itu salah satu mentor juga buat aku. Namanya Origila dan Origila mengajarkan banyak hal lah gitu. Jadi Origila itu lu tidak harus punya Vespa yang original, tapi mindset lu yang original. Jadi gini. Misalnya Fadli punya Vespa yang udah restorasi, udah dicat nih Fad. Ya. Tapi kamu mau merestorasi Vespa tersebut. Nah, restorasinya itu patokannya adalah ke original. Oke. Ke poster, ke keluaran dari pabrik seperti apa. Misal contoh, catnya dari pabrik, catnya harus warna yang ini, tipe ini, cat. Lampunya Siem, speedometernya Veglia Borletti, ini ya, mindsetnya ke situ. Oke. Nah, sehingga gini, tapi aku kayak apa ya, banyak dapat ilmu di situ. Ternyata yang namanya originalitas kayak hampir seluruh Vespaku itu original paint, original semua. Dari pabrik semua bang? Ya bukan dari pabrik semua, tapi maksudnya kayak aku memilih Vespa itu seoriginal mungkin. Oh iya. Sama kalau misalnya kita beli mobil second pasti yang mulus, interiornya bagus, kilometernya rendah, aksesorisnya lengkap gitu kan. aksesorisnya lengkap segala macam. Ada kepuasan tersendiri dan original itu akhirnya mengajarkan saya buat ini, Fat. Tar dulu, original itu pasti berharga. Pasti berharga. Pasti berharga. Aku sudah melewati scene Vespa, genre Vespa yang lain, balap wis tahu, ekstriman wis tahu, di restorasi udah pernah, tapi menurutku klimaksnya original. Ada istilah gini, mentoknya original. Ada istilah gini, you can restore your scooter as many time you want, but original once. Kamu bisa merestorasi Vespamu berapa kali pun, cat merah, hitam, setiap hari bisa. Tapi original cuma sekali. Original cuma sekali, bro. Tagline-nya di sini ya, nggak ada ding, bohong ding. Gitu. Jadi makanya akhirnya aku kebanyakan Vespaku original dan akhirnya yang aku pelajari adalah tidak hanya di Vespa yang namanya value originalitas, tapi bahkan sampai memicuku untuk original itu gagasan yang original, karya yang original, ide yang original, itu kan akan berharga. Betul. Iya nggak? Gitu kayak TFS, Fadli udah nggak ada pun, TFS karyanya Fadli. Tepuk tangan buat TFS. Gitu loh. Jadi sampai memicu aku untuk gitu loh Mas gitu. Jadi kayak legasiku nanti nek aku mati ki
Wong aku bisa memberikan manfaat buat orang seperti apa ya gitu. Tapi gini bang, kan Vespanya itu kan udah susah tuh. Apalagi yang original, kamu dapetnya dari mana itu bang? Ya nggak sih, maksudnya di Banyak. tahun segitu kan buat sampai sekarang tuh kan pasti ada lah yang udah diganti-ganti. Iya benar-benar. Paling challenge-nya kan itu mas. Iya sih. Iya nggak sih? Tapi misalnya Fadli suka Vespa racing. Dia racing kali. Ya kan? Racing kali. Misal. Main Vespa racing itu nggak ada patokannya mas. Oke. Hari ini Fadli udah pasang nih blok, malosi, bla 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 bla. CC-nya dari 150 jadi 180. Ya. Kenceng, ya kan? Minggu depan itu malosi ngeluarin lagi 180. Kedepannya lagi dia ngeluarin lagi yang 200 cc. Jadi nggak ada topnya mas, nggak ada klimaksnya. Iya benar-benar. Tapi kalau original lampu nevesium ya wes. Oh iya sih. Oh. Jadi kalau original tuh ada kayak semacam SNI-nya anak-anak gitu ya mas? Ya kepuasan tersendiri lah, kepuasan tersendiri gitu. Maksudnya kayak, Ada mikir juga, ibaratnya kayak misalkan karya seni lukisan. Kalau sebenarnya karya lukisan itu kan sudah bentuknya seperti itu. Iya. Tapi kalau kita motif-motif lagi itu pasti ada ketakutan nggak sih ketika yang pembuat karyanya itu tuh anjing ini Oh iya. rusak nih, kayak orang Jepang kan pasti bikin motor segala macam sudah ada hitung-hitungannya, tapi Iya, benar. kebanyakan sudah bagus pakornya menutupi dipotong-potong. Iya benar. ya, Joknya papas perahu bang ya. Rangkanya dipotong. Kalau orang yang penciptanya yang melihat Iya. aku ini udah pusing-pusing Iya, iya. bikin kayak Betul. gini. Benar. Desainernya udah. betul Pak. Iya kayak sama kayak original pun gitu. Maksudnya ya apa ya? Maksudnya klimaks lah menurutku. Ada mentoknya gitu loh. Ada patokannya gitu loh. Ada patokannya. Dan kenapa? Ada juga pertanyaan yang gini. Salah satu addictionku sekarang adalah pengen ngerasain gini mas. Orang Indonesia disuruh jajal Vespa Econsone misalnya gitu. Wah, Vespa itu nggak enak. Itu karena dia belum pernah ngerasain Vespa yang original, yang benar-benar original. Kalau Vespa yang benar-benar original, mesti enak mas. Karena pabrik Piaggio itu memutuskan untuk membuat sebuah produk, misalnya Vespa Super. Ini insinyur yang udah melakukan riset belasan tahun, mungkin bertahun-tahun itu tuh kan banyak. Iya. Untuk membuat misalnya Vespa Super. Iya. Ya kan? Nah, yang dilakukan orang Indonesia apa? Dioprek, biar lebih kenceng. Iya. Iya. Ya kan, contoh. Biar lebih kencang. Sebenarnya Piaggio dari dulu, kalau dia mau bikin lebih kencang bisa. Tapi nggak akan selongles sampai hari ini. Oh betul. Karena ada 3 keseimbangan menurutku. Yang pertama, endurance. Iya kan? Endurance, ketahanan. Yang kedua, kenyamanan. Kenyamanan. Ya, yang kenyamanan. Makanya kalau Vespa tuh joknya aja pernya tuh banyak kali tuh. Iya benar-benar. Karena itu dikonstruksi di tahun 50-an tahun 60-an yang konstruksi jalan belum seperti hari ini. Iya betul. Masih geradakan. Yang ketiga adalah power, Mas. Power. Dan yang dimiliki sama 3 unsur ini adalah original menurutku. Iya. Kamu kalau pengen tahu, maksudnya pengen penasaran Vespa Excel yang original itu seperti apa? Kamu nanti ke Makassar. Jauh kali bang. Karena Aku- Vespanya di Makassar semua mas Itu ada ya. museum loh. Oh iya kan? Ada museum. Amin. Doain. Aku ada beberapa lah gitu. Salah satunya Vespa Excelku itu masih kilometernya baru 4.000. 4.000 Oh ya. jarang dipakai berarti mas. Sangat jarang dipakai kan berarti kan. Tahun 2022 kilometernya baru 4.000. Jadi kamu bisa ngerasain oh Vespa sing enak ingin nih. Persnelingnya enak, remnya enak, shock breakernya kayak gini, koplingnya ringan, starter tangan. Oh masih ada itunya juga.
Kayak Pakai gitu aki loh. nggak sih mas? Hah? Hah? Pakai Pakai, aki? Pakai dong. Kalau Pak. Excel. Kan nggak tahu. Andista. Iya, kalau Excel. Ini pakai baterai kotak ini. ABC 16. Kamu nyebut merek anjir. Oh enggak, biar masuk. Enggak, aku tadi bilang CBA, aman. Lanjut bang. Nggak apa-apa, biar udah masuk sponsor. Siapa ya kayak tahu gitulah. ya. Jadi kayaknya nggak fair aja gitu kalau orang baru nyoba sekali Vespa, apalagi Vespa temennya yang Tempur gitu ya bang. Iya, yang maksudnya yang kondisinya kurang bagus, terus wah Vespa enak gitu. Padahal kan banyak faktor mas, Iya. sangat banyak faktor. Orang kopling kurang narik dikit aja feel-nya udah beda kok mas. Iya benar. Iya toh mas, gitu loh. Gini Tapi orang yang nggak tahu langsung berkesimpulan wah Vespa nggak enak. Iya. Itu terlalu buru-buru ngejudge gitu loh. Itulah kenapa aku suka Tergantung original. settingan. Berarti ya. Apa? Tergantung settingan. Tergantung juga ya. settingan, dan settingan terbaik ya settingannya pabrik mas. Iya, benar. Iya. Jadi kalau addictionku tuh salah satu mimpi besarku tuh aku pengen nyoba Vespa setua mungkin yang baru keluar dari pabrik. Nah, menurutku itu yang real rasane Vespa ya ngono. Riding feel-nya Vespa yang sebenarnya itu. Aku pernah nyobain Vespa GS 150, dia tahun 60 apa 61. Itu kilometernya belum ada 1000 mas. Di Jakarta. Itu enak banget. Gitu, dan menurutku kalau kita kayak punya Excel yang kilometernya baru 4000 mau dipakai harian pun anak cucu kita masih bisa pakai. Masih aman ya mas? Iya. Dan sorry to say kebiasaannya orang Indonesia karena Vespa itu tahun 2000-an itu dipakai sama, maksudnya eksistensinya turun dan dipakai sama orang-orang yang mohon maaf marginal yang tidak punya banyak uang, sehingga ketika bermasalah wes ganti sing murah wae spare part. Sehingga sebenarnya yang membuat Vespa kita mogokan ya kita sendiri, kebiasaan kita sendiri. Iya. Gitu. Padahal sebenarnya kalau Vespa, aku pernah mas touring terjauhku dengan Vespa tertua itu aku pakai GS tahun 56. Di mana? Masih original pen. Itu aku touring sekitar 1.500 kilo tanpa masalah. Yang belum pernah yang belum pernah. yang dalam waktu dekat ini pengen. Yang pengen Sumba kali ya. Oh, Sumba Aku cakep sih. nanti kayaknya Sumba cakep akhir tuh. Agustus aku Sumba. Sumba cakep banget. Jauh guys. Sumba lagi banyak yang lihat gitu. Jadi wah penasaran juga Sumba. Itu. Jadi ya merasakan Vespa yang dibikin, yang dikonstruksi tahun 50-an. Konstruksi jalan tahun 50-an kan kayak gitulah ya. Iya. Belum sesempurna sekarang. Tapi dengan kondisi jalan yang sekarang, Wah, pasti itu lebih enak banget Enak, itu, ya. parah. Itu. Jadi gimana Bapak Tito, Anda yakin bermain Vespa? Saya tuh ini mas, pernah dulu. Pertama kali saya dipegangin Vespa sama temen tuh karena gini, aku pengen tuku tapi dia anak Vespa. Oke. Ya, terus dia bilang, kamu beneran mau jadi anak Vespa nih? Pegang dulu Vespaku 1 hari 2 hari. Oke. Itu baru berapa jam bang jalan pulang bocor. Apa nih? Bannya? Bani, ternyata dorongnya itu anjir banget. Iya emang berat si besi Iya, masalah Pak. terus berat banget, terus akhirnya mas aku nggak jadi anak Vespa. Iya. Langsung Menyerah. jalan. Tapi itu Mas, Emang itu. kayaknya Vespa tidak memilih aku untuk menjadi bagian dari mereka. Bukan, karena first impression kamu udah. Iya udah langsung bad Pak. Mungkin kalau kamu dikasih yang enak nggak bakal begitu. Sebenarnya enak Betul. itu Vespa, cuman karena Iya, toh. bocor aja mungkin. Lah iya. Iya. Mas, Iya langsung trauma. Mas, jangankan itu. Trauma dia. Jangankan itu. Ada temanku baru beli Vespa gitu kan, baru seneng gitu kan. Pas dipakai, aduh mogok Vi. Dorong capek gitu. Padahal apa? Kerannya nutup. Oh belum dibuka Bang. Iya. Isi tolol tuh. Iya kan gitu. Makanya kita ya bervespa itu ya kita harus tahu karakter Vespa kita. Iya sih. Gitu. Terutama harus Jadi ada clue-clue yang memang ya cuman Vespa yang tahu. Wong aku puluhan tahun bervespa kayak gini aja, kemarin aku sempat riset di Instagram.
keran Vespa nih. Keran Vespa itu kan ini ada ke kiri nutup, ya. terus ke atas itu buka. Ke atas itu buka, terus ke kanan itu res namanya. Jadi gini, kalau buka itu ke atas, bensinnya masih full, masih banyak lah. Bensin masih banyak, itu ke atas. Pakai kalau bensinnya udah mulai habis, udah mau habis, dia mati, Mas. Mati karena kehabisan bensin, tapi masih ada res. Dia masih menyisakan sekitar 1 liter. Makanya harus dibuka pol. Karena mungkin nggak ada indikator bensin. Nggak ada speedometer. Oh iya deh, itu tandanya itu ya. Iya. Benar. Hal-hal sesimpel itu, Dipikirin ya, Mas. teknologi itu ya. Hal-hal yang sesimpel itu kan penting gitu menurut. Bener. Yang awam pasti nggak tahu ya bang. Berarti res itu buat kayak cadangan terakhir gitu ya? Iya. Dan res itu masih ada menyisakan sekitar 1 liter, berarti masih bisa belasan kilo untuk menemukan. Oh ya lumayan ya. Tak kira boros untuk loh. menemukan Pom bensin terdekat. Berarti nggak seboros itu ya, walaupun dia 2 tak nggak sih bang? Hitungannya 2 tak ya. 2 tak ya. Nggak seboros itulah Mas. Aku 150 mau nanya cc. lagi nih bang. Ya. Kalau ya anak Vespa tuh kan ya balik lagi tadi fashionnya kan juga diperhatikan gitu lah. Maksudnya kamu ada referensi atau patokan gitu nggak sih? Tokoh atau siapa gitu yang kamu Nabi contohin? Muhammad tuh. Nah si Langsung. main Vespa tuh. Langsung ke pusat ya ini. Ada atau kamu ya udah aku pengennya gini aja dan mungkin itu bakal menjadi karakterku gitu loh. Aku ya soal original ini Mas, aku sih opo anane aja lah gitu. Senyamannya. Aku nggak pernah, aku malah justru kalau fashion itu nggak terlalu ini. Karena aku dulu kan aku kuliah sambil kerja di sebuah media koran. Habis itu siaran di Prambors. Oh sempat jadi siaran penyiar ya? Iya, pernah sempat siaran di Prambors, terus oke, juga oke. kerja di Delta FM dulu, yang terakhir di iRadio. Wih, mantep bang. Nah, selama itu dari tahun 2008 sampai 2019 aku terakhir itu nge-MC. Jadi penyiar kan akhirnya nge-MC juga, Mas. Ya kan? Nah, nge-MC itu karena aku nggak punya banyak uang ya, Mas ya. Dan aku referensi fashion itu aku nggak pernah. Aku tuh sekolah SMP sepatuku tuh ming Adidas tok, Mas. Wah Adidas sih. Sampai Tapi hari sepatumu ini, Bang. keren sih. Sampai hari ini. Iya sih. Gini Mas Arbi, aku tuh sering lihat anak Vespa tuh pakai parka gitu loh kan, dia identik sama parka Nah. gitu. Itu ceritanya gimana Itu tuh? mods style. Itu mods style. Itu mods itu sebenarnya mods itu dibawa kultur dari Inggris. Di Inggris itu mods itu dulu dipakai sama kaum kaum buruh lah. Oke. Iya. Kaum buruh itu dulu di Inggris tahun 50-an itu pakainya Vespa atau Lambretta kendaraannya. Terus pada waktu itu ada peraturan baru harus pakai spion. Kendaraan harus pakai spion, makanya salah satu bentuk perlawanannya anak-anak mods di Inggris itu yaudah spionnya banyakin aja. Oh benar. Sama lampunya Sama sih. lampunya. Lampunya dibanyakin gitu ya. Betul. Oh, Yang itu kayak bentuk jualan perlawanan ya. itu bentuk Sindiran perlawanan. lah ya ke Betul. pemerintah ya. Oke. Kan sepatunya Dogmar. Iya. Betul. Sepatunya Boots, Doc Mart, terus Fred Perry. Iya, benar. Fred Perry zaman dulu buruh Mas yang pakai. Benar. Gitu. Sekarang jadi fashion. Jadi fashion besar gitu kan. Iya. Nah, itu pengaruh dari sana gitu, pengaruh dari sana. Terus ya akhirnya masuk di Indonesia juga, di seluruh dunia segala macam gitu. Nah, cuman kan kalau tapi terjadi akulturasi lah ya. Iya, Kayak contoh, di sana kan juga musik lah, Britpop lah ya. Iya. Musiknya Iya, betul. gitu. Nah, kenapa parka? Karena kaum buruh itu, kaum marginal di Inggris itu, jas itu buat mereka sangat berharga. Dan mereka punya jas itu cuma satu, Mas. Iya. Si parka ini untuk melindungi jas. Oh, biar nggak kotor atau gimana gitu ya.
rootsnya itu. Benar. Nah, itu kaum marginal. Kalau kaum borjuisnya dulu pakainya motor-motor besar, motor Inggris, Kayak Triumph, Triumph, RE atau Norton gitu lah ya, biasa ya. Norton segala macam gitu. Itu rootsnya dari Inggris memang, tapi memang ya terbawa sampai hari ini. Anak Vespa tuh nggak banyak, tapi ada di mana-mana. Mas. Betul. Kalau acara Bang gila banyak kali. Banyak kan? Maksudnya kalau hari-hari ini kan kita jarang. Dari pinjuru-pinjuru. Iya, pasti kalau acara tuh gila banyak kali. Cuy. Betul. Ya itulah Vespa. Dan gitu. solidnya sih Bang, aku Solid. respect Nah, banget sama respect. Salah satu hal yang solidaritas mereka tuh. aku pelajari dari Vespa adalah yang paling besar adalah kesetaraan, Mas. Iya, itu kayaknya sering diangkat banget. Bang. Iya. Kayak maksudnya kita duduk sama-sama sama mekanik, pengusaha besar, ada jenderal, ada ketika duduk Vespaan udah sama aja. Semua Setara ya. Dan aku waktu awal-awal mulai main Vespa lagi mas, aku tuh nggak tahu kenapa ya, setiap berjalan naik Vespa mau sendirian pun, aku nggak pernah ada takut kenapa-kenapa gitu loh. Karena pasti karena nolongin. ada yang Iya, Bang. Karena dia pakai motor biasa tapi dia anak Vespa pasti Iya. stop, Iya. bantuin gitu loh. Walaupun nggak bisa tuh paling ditemenin kita tuh Bang, biar nggak sendiri tuh biasanya tuh. Dan, Iya. dan misalkan kalau apa namanya nggak ada anak Vespa pun ketemu bengkel-bengkel kecil pun, tapi mereka pasti Bantuin. bantuin. Pasti bantuin. Nah, culture itu kan tumbuh dengan sendirinya, Mas. Oke. Lahir dengan sendirinya. Itu yang sangat menarik. Yang tidak dan satu lagi, komunitas Vespa itu beregenerasi. Oke. Selalu ada Bang ya. Selalu tumbuh yang baru. Beregenerasi, gitu ya. Mas. Jadi gini, Iya, contoh iya, iya. contoh kecil. Aku tahun 2015 berteman dengan seorang tukang cat, ya kan? Beliau bapak-bapak udah tua. Hari ini aku touring bareng sama anaknya. Oh. Ngerti nggak? Nongkrong Iya. bareng sama anak. Anaknya main Vespa lagi. Iya dong. Mantap. Beregenerasi kan. Keren. Gitu. Bang, sama Sapi. ini Bang, mau tanya nih kenapa bisa dari Vespa ke barber tuh? eh Aku pengen, jadi gini, aku kenapa bikin usaha sendiri termasuk salah satunya barbershop itu karena aku kan orang Jawa yang hidup di Makassar. Aku bikin usaha karena kepepet, Mas. Kepepetnya dalam artian karena ketika pas aku mudik ke Jawa, waktu aku masih kerja kan paling lama kan cuti seminggu, Ya, 5 benar. hari, sudah harus harus hari kerja harus balik lagi ke Makassar segala macam. Pada akhirnya mikir, piye yo carane supaya aku touring nggak ada yang gangguin, aku mudik seenakku. Masalah kerjaan gitu ya maksudnya Bang? Iya, ya kan kalau nek kerja karo wong kan mesti Aduh, halo ini. Ya, Mas balik Raf, gue, ya jam kerja, hari kerja lah gitu kan. Makanya cari akhirnya, kebebasan lah Mas Raffi dengan membuat barbershop itu. makanya akhirnya aku membuat barbershop dan beberapa unit usaha lain yang bisa saya kontrol, saya kerjakan dari manapun. Oh, betul. Sehingga ketika aku touring, ora ono sing ganggu. Gitu. Dan kayak ini sekarang ini aku udah sebulan 3 hari meninggalkan Makassar. Mantap. Tapi alhamdulillah ya bisnis kecilku di sana, usaha kecilku jalan. Nah ini Jalan ya. dia tukang potong juga Bang. Aku juga dengan syukur lah. Sekarang kalau kamu Tapi sebenarnya itu sama, Apa? profesi kayak Mas Raffi, emang jatuh cintanya dengan Vespa, ya kayak Dwi, aku yang jatuh cintanya dengan rambut. Jadi kita tuh emang sukanya ngelihat tuh sedetail itu gitu. Kayak Iya, aku iya. aja dari tadi tuh ngeliatin Mas Raffi tuh rambutnya Kayak harus gimana ada. gitu ya? Iya, gini kan kita nih Iya dong. saya ini kan barbershop juga nih. Ya kayak Mas Raffi deh, misalkan kayak Mas Raffi lagi apa namanya ngeliat Sekalian dong, Pak. ini sekalian Iya benar. sekarang tunjukin skillnya Mas Dwi gimana Bang? Coba, Wi. Gimana? Kalau menurutmu Wi, dari yang Kalau menurut aku ya, menurut Mas Fadli biar ada kerjaan guys. Tapi ntar dulu, aku Mas, mau di kayak gimana Tapi juga. ada keluh kesah nggak sih Bang soal rambut? kamu? Rambut
bleaching. Aku udah mulai bleaching. Padahal 28 loh umurku. Percaya aja deh. Percaya kok. Kalau di Vespa tuh udah keluar patina itu. Iya benar. Udah mulai patinanya keluar. Tapi apa? Tapi kalau ngobrol-ngobrol tentang rambut ya sebenarnya tuh hampir sama. Aku tuh taste aku setiap kali memotong rambut orang, aku tuh lebih suka tuh melihat sisi original orangnya juga. Misal dari segi pekerjaan dia sebagai apa, karakter bentuk wajahnya dia seperti apa, gaya rambut karakter rambut dia seperti apa. Kadang kan ada beberapa orang tuh juga punya rasa idealis kayak pengen membentuk gaya rambut seperti ini biar terlihat keren apa segala macam, tapi kan belum tentu Cocok sama cocok mukanya. dengan bentuk wajah atau segala macam. Nah, kalau aku tuh sukanya tuh yang emang benar-benar menyesuaikan aja. Kalau misalkan rambutnya nggak mesti harus dipotong yang benar-benar detail banget segala macam, ya menurutku kalau misalkan sesuai kebutuhannya, kayak misalkan bagian rambut depannya bagian sini sudah mulai agak tipis. Ya. Karena kan kita kan tinggal mencari solusinya aja, gimana caranya untuk menutupi bagian tipisnya tersebut. Gitu. Nah, ini masalahku iki, Mas. Kita coba Bang, kita gas. Coba. Ini challenge buat kamu juga loh. Ya aku liatin nih, aku perhatiin. Kau juga, Wak. Oh iya, terima kasih Bang. Oke, monggo Mas. Oh, iya. Nih jarang-jarang ada Sambil kayak gini. ngobrol kan? Boleh. Sambil ngopi juga boleh. Bang. Jadi sebenarnya tuh dikit aja, nggak perlu yang harus digimana-gimanain rambut Mas Raffi itu. Sesuai kebutuhan aja. Sesuai kebutuhan ini. Ini kayak misalkan ini bagian sininya sudah mulai menipis, kita bikin rata bagian sininya. Karena sudah menipis, kita bikin romantis, Mas. Asik dong Bapak Tito lagu. Monggo, Mas. Besok kalau misalkan apa namanya pas lagi motong rambut di SS Mas, ajak aja Mas teman-temannya sambil ngobrol, bikin obrolan tentang rambut. Oh, menarik juga. Benar. Juga loh. Ya. Atau tentang keresahan, Hidup gitu kan. enggak, keresahan hati yang tertolak. Anjas. Enggak sambil borak Vespa belum ada sih kayaknya Bang. Siapa tahu ya kan. Dipotong sama ngamplas busi gitu kan belum pernah Bang. Tapi aku pernah ini, apa namanya? Kita bikin bikin romantis lagi. Jadi kita nyukur di booth di sebuah event gitu Di Makassar nih. di Makassar, tapi tempat duduknya itu Vespa. Oh iya. Konsep bagus juga tuh. Konsepnya kayak gitu. Jadi ya apa namanya, kita si pasien agak mundur gitu. Vespanya menghadap ke depan kan, dia duduk terus dicukur kayak gini, tapi aku nih kayak gini nih duduk di atas Vespa. Keren. Kita pernah juga tuh experience. Keren ya, jadi semua konsep dalam hidupnya itu harus ada melibatkan Vespa Ya, juga dia ya. Vespa banget itu ya, Mas, Wak. itu Vespa juga banget. bener, karena gini, itulah kenapa akhirnya aku ngerti yang namanya passion ya, gitu. Meskipun kayak saya mungkin di usaha itu tidak berhubungan langsung dengan Vespa ya di usahaku gitu. Cuman kalau teman-teman ke Makassar di barbershopku itu foto potongan rambut sama foto Vespa lebih banyak foto Vespa Mas. Oh, top collection itu ya yang Nah, gambarnya. jadi kayak museum, maksudnya kayak apa ya, mini museum lah gitu. Maksudnya kayak gini. Jadi gini, karena pengennya koleksiku itu tidak hanya aku yang menikmati. Jadi display di coffee shopku sehingga orang juga bisa menikmati koleksiku. Bahkan dia sampai juga ngoleksi lukisan-lukisan gitu, kolektor lukisan juga Mas. Beberapa lah yang aku senang, yang kita deket, kayak Mas Farid. Kayak Mas Fadli gini ya berarti. Punya lukisan-lukisan gitu Ya Bang. aku suka kok seni Aku gitu. juga waktu konsep awal-awal barber pun juga bukan identik yang harus barbershop tuh harus yang clean, harus yang bersih, putih, terus Sama zaman-zaman gaya klasik. zaman-zaman itu kan klasik banget Iya, tuh Bang, 2015 kan kayak vintage Kalau aku gitu malah kan. pengen bikin barber ya emang sesuai aku yang suka aja, ibarat Yang raw aja gitu. Iya. yang raw aja. Aku suka lukisannya, pajang lukisan, aku suka
ngelihat orang main skate, aku pajang papan skate segala macam. Maksudku aku Pajang membuat motor, tempat pajang- kerja tuh ya layaknya kita bermain aja biar seru aja gitu. Seru. Bahkan itu malah justru malah jadi punya karakter sendiri kan kayak Bener, Mas Raffi. Vespa banget. Vespa banget. Tapi Vespa pajangannya Betul. bukan yang emang barbershop banget gitu loh. Karena Besok aku gini, bikin kan. karena gini, kalau kita membuat sesuatu dari passion kita, yang namanya bikin sesuatu kan pasti ada titik jenuh, Mas. Pasti tuh. Pasti kan. Pasti banget. Tapi kalau kita passion, itu kita tahu jalan keluar ketika kita berada di titik jenuh. Iya betul sekali itu bang. Iya nggak? Maksudnya kayak contoh nih misalnya, aku lagi jenuh di kantor, di coffee shop gitu kan. Ya udah aku keliling aja Vespaan, minimal cuma Iya, bener. satu komplek gitu-gitu. Itu udah buatku udah cukup Refreshing. Jadi nggak usah healing yang kemana gitu. Ya. Jadi karena passion, jadi kita tahu jalan keluarnya ketika kita merasa jenuh. Mantap. Gitu. Karena kan mempertahankan usaha itu kan konsisten lah ya. Iya. Dan kalau di matchin sama originalitas tadi Mas, original itu kan konsisten, originalitas itu kan konsisten. Contohnya misalnya nih, aku punya Vespa original paint, original semuanya gitu. Terus di saat bersamaan teman-teman yang lain modifikasi, racing, dicat segala macam apa gitu-gitu. Tapi aku berusaha untuk tetap konsisten dengan Vespa originalku. Jadi mempertahankan originalitas itu, mempertahankan konsisten. Itu salah satu yang aku belajar gitu ya. Iya benar. Gitu, dan aku setiap hari kayak kita kan hari ini kan belajar Mas. Setiap aku bangun tidur niatku belajar gitu. Dengan siapapun. Yang udah God of Vespa aja masih belajar ya. Iya, Wak. Ya, Nggak aku ada jadi- habisnya, Wak. Nggak ada Bener. habisnya. Bener, Wak. Aku aja Mas Raffi dateng nih jadi kayaknya dulu tuh udah tahu banyak hal gitu loh, Bang. Ternyata sekarang, ternyata aku banyak dapet Ternyata yang aku baru hanya bayi juga. merah yang Iya. kosong. Ya enggak lah. Sharing lah Mas. Wah kita harus mewujudkan passion. Aku besok mau bikin barber, majang bukan lukisan, organ tubuh manusia. Ginjal gitu ya. boleh. Tapi kan itu karakter jadinya. Iya, Kayak karakter. misalnya gini, kayak coffee shopku Mas. Hah? Bahkan aku pernah ngobrol sama customer, mereka tidak tahu nama coffee shopku. Tapi nandainya adalah iku loh, warkop yang banyak Vespanya. Oh, iya. Itu Vespa dipajang bang? Apa? Iya, gambar? ada beberapa Vespaku yang saya pajang. Oh. Supaya Oh iya benar. makanya. bukan. Maksudnya supaya koleksiku tidak hanya aku yang menikmati, Mas. Tapi orang lain juga bisa menikmati. Tapi itu bisa jalan bang? Apa cuman dummy? Ya bisa jalan semua, Bisa Mas. jalan. Oh mantap. Dari depan tampak. Tampak seperti orang sukses ya. Ya wes tetep ngene wae Mas wis. Arep diapake ya ngene. Cuman nganu bang Raffi mohon maaf walaupun kita tidak bisa saling menatap ya. Ya oke. Aku cuman pengen tanya bang. Kan hobi banyak sekali. Ini sebelum dulu bikin usaha. Hobi koleksi Vespa. Kamu penasaran nggak? Ini orang kerjanya apa gitu loh. Selain MC atau sebelum itu waktu pertama merintis. Aku kalau kerjaan pertamaku itu Sempet ngantor gitu gak sih, Bang? Oh. Ya kantor. Kantor yang tetep ya? pakai jurusan Tapi di HI. media Mas aku. Aku ning koran dulu. Aku tuh penulis dulu, jurnalis. Oh, Oke. iya. Itu apa tuh? Oh. Nulis. Nah, jadi Gitu kan, Pak. jadi aku nulis di sebuah media. Terus pokoknya aku besar di media lah gitu. Terus habis di koran itu aku belajar nulis, belajar fotografi. Terus udah gitu siaran di radio. Dulu di Prambors. Terus di Delta FM, terus terakhir di iRadio. Jadi terus sepanjang itu aku juga IO freelance. Oh. Aku juga pernah punya IO juga. Banyak sekali makan garam berarti bang. Aku juga pernah jadi driver Aus Mas. dong. Driver apa bang? Aku pernah jadi driver pribadi. Oh. Aku pernah jadi sopir pribadinya. Adalah temanku dulu mantan anak Prambors itu dia jadi anggota DPR gitu kan. Aku pernah jadi driver pribadi. Keren ya?
Nah, salah satu yang trigger yang bikin aku, wah, iki aku harus go big or go home nih gitu kan. Go big. Oh, menjadi besar. Ya, go big or go home. Lo mau, karena kita hidup di kota orang, ya lo mau gede sekalian, atau mendingan lo balik aja gitu kan. Kasarnya kan gitu kan. Salah satu triggernya adalah dulu aku zaman kerja di radio itu Mas. Aku tinggal di kos-kosan, aku pengen beli AC, nggak punya duit. Aku pengen nyicil, Mas. Beli AC. Beli AC nyicil. Nyicil. AC itu harganya 3 juta. Sama Adira, Mas, ditolak. Kenapa, Mas? Itu ngomong-ngomong AC, itu pencapaian pertamaku tuh bisa beli AC dari rambut. Beli AC. Gokil. Karena aku dulu rumah nggak ada AC. Terus kalau misalkan main ke rumah teman tuh kayak mewah kali gitu. kalau rumah udah ada AC tuh Orang kaya. nih. Orang kaya. Kayak gitu loh. Jadi aku tuh dulu pengen banget punya rumah tuh. Jadi punya kamar tapi yang ada AC-nya. Nah, ketika aku nabung masih yang pertama aku beli AC. Nah, Karena aku pengen menikmatin yang bener-bener pakai AC itu kayak gitu. ya itu aku juga gitu, nyicil asem, Arab nyicil AC tok we. Adira ditolak ya. Sama Adira ditolak. Aku sampai dalam hatiku suatu saat Adira aku beli nih. Amin kan. Amin. Adira. Kok ditolak kenapa, Bang? Apakah dianggap seperti apa gitu di Enggak, mungkin karena dulu gini, radio kan, pekerjaan radio kan nggak nentu toh Mas. Oh, freelance gitu ya kayaknya. Ya siaran, Heeh. penyiar itu gajinya sidik Mas. Ya. Kecuali kayak, apalagi tahun segitu gitu kan. Terus kan nggak nentu kan, MC juga nggak nentu gitu loh. Terusnya ya apa ya, aku juga bukan asli orang Makassar gitu, mungkin juga banyak pertimbangan lah gitu. Cuman yang pasti itu salah satu trigger yang aku masih ingat sampai hari ini, yang kayaknya ya aku harus membalikan semua itu gitu loh. Kita nggak salah dilahirkan miskin, yang salah adalah ketika kita mati miskin menurut. Benar banget. Gokil tuh. Kameranya mana sih anjir? Oh itu dia. Kasih quotes ya Bang. Kasih kayak nanti dibesarin. Tapi kadang aku kalau misalkan kayak gitu Bang, kakekku tuh kerja apa dulu? Orang kalau misalnya warisan dari kakek ini apa segala macam, tapi ya kita syukurin aja. Syukurin. Kita nggak kalah. Semua harus dinikmati. Kita bikin nanti besok cucu kita yang Iya. menikmati. Betul. Kita aja yang berkorban lah. Benar. Anak-anak kita janganlah. Berawal dari kita gitu lah. Bang. Iya. Benar. Seenggaknya nanti keluarga kaya itu lahir dari kita lah. Betul. Ya kan? Kita lah menciptakan sejarah kita masing-masing. Bismillah ya. Udah hampir kelar kayak ini Bang. Udah, sebenarnya simple aja, yang sesuai dengan kebutuhan aja, nggak mesti harus yang Nanti dikasih before after dong. Berubah po? Berubah Bang, jadi ganteng sekali Bang. Jadi Masa? Nicholas, Apa kamu mau komentar apa, Mas Dwi? Nggak ada, kamu ngomong gitu mau apa? Mau dikasih Vespa? Enggak, siapa tahu nanti diajain ngapain gitu. Mas kamu nggak tahu, udahlah yuk skip. Budaya menjilat ini memang Budaya. Budaya kan menjilat ya kawan-kawan. pemilihan produk powder Mas, sama aja kayak Vespa, harus oli apa. Tapi TVS ada kan powdernya? Ada dong, kita mau launching Bang. Tunggu aja Wih. nih. Tunggu. Ini udah sampel nih. Oh iya. Iya, powder TFS. Ini Oh. kalau boleh peres baru abang yang pakai nih Bang. Iya. kamu Oke. aku kelinci percobaan. Mas, ini udah otomatis ada dealernya nanti di Makassar. Siap, harus wajib di SS Barbershop ya. Yoi. Ditungguin tuh. Ya. Jadi Bang Fadli ini foundernya TFS, terus ini Enggak, saya tukang antar kopi. terus Mas Dwi ini juga salah satu barberman-nya, terus Saya saya tukang-tukang pokoknya, apa aja ditukangin. Nah, ini saya ini apa ini sekarang di TFS ini apa? Kamu itu Sahabat ya? tukang. Sahabat karib. Jadi mungkin kita nyukur sambil live musik ya Pak? Gimana Pak?
Ya, penikmatnya Mas Jadi Fadli berubah sama Mas toh, Dwi. kan toh? Berubah Mas. Keren Bang. Before afternya dipasangin nanti. Disut. Ada pesan-kesan untuk penonton yang mungkin orang awam seperti aku atau mungkin yang udah menjalani hidup dengan Vespa bertahun-tahun. Karena menurutku Bang yang konsisten sejauh ini tuh aku lihat baru kamu sih. Maksudnya yang besar dari hobimu gitu loh. Apa pesan-pesan yang mungkin ya kayak kamu bilang Vespa tuh kan harus regenerasi. Nah, kamu pengennya tuh ya orang-orang kan bisa ngikutin kamu tuh. Impianmu Apa ya? gitu. Apa ya kita sih berusaha sebaik-baiknya aja lah ya gitu, karena kita kan punya jalan ninja kita masing-masing kan. Jalani sendiri. Jalan ninjamu. Yang pasti konsisten sama fokus dengan apapun yang teman-teman kerjakan gitu Konsisten kan. tuh penting. Konsisten. Dan I think you have not to be perfect, but you have to be original. Ya menurut saya itu. Thank you. Makasih ya. Thank you Mas Raffi. Terima kasih. Udah ngasih gambaran. Udah datang di acara ngobrol-ngobrol kita. Ya. Bang mau Luar salaman biasa. jauh Bang. Ya sehat juga Bang. Makasih udah ngasih advice buat hidup yang saksi nih. Semoga anak muda semakin bersemangat. Ada Vespa, ada cerita. Mantap jiwanya. Ya teriak lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.